Tempat tanggal lahir Magelang 16 Februari 1986. Masih muda banget. Alamat Taman Minamur RT 1 RW 5 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Nomor HP bisa dicatat sahabat 085 624 567 779. Ini merendah banget, ini jabatannya di swasta. Beliau sebagai dosen di dosen apa? Komunikasi ya. Dosen favoritnya para mahasiswa karena energiknya beliau. Pendidikan terakhir pasca sarjana unsur Purwokerto. Pengalaman organisasi, ini kewajiban moderator. Pengalaman organisasi Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Yainu. Tim teknis perumus rencana aksi daerah. Tim pengaruh utama gender. Kalau isu gender sama beliau ini. Tim pembina rutan kelas 2 di UMEN. Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam YAINU Kebumen, pengurus LYAINU Kebumen, pengurus Askos Jawa Tengah DIY, pengurus pimpinan cabang PTN Kabupaten Kebumen. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti narasumber soft skill public speaking Kebumen, dan beberapa narasumber memang fokusnya di public speaking. Baik sahabat, tadi ada bisik-bisik dari pemateri, kita akan menggunakan waktu yang lama. Insya Allah waktunya terasa sebentar karena ketika sudah beralih ke tangan beliau, insya Allah suasana akan lebih wow. Baik, saya persilakan kepada sahabat Syifa Mama. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya bukan gimana ikut di awal saja ya. Jadi saya terima kasih sama Mbak Leni sudah mempersilahkan saya untuk berada di sini. Saya boleh izin berdiri, tidak apa-apa ya? Boleh ya? Saya tahu. Gak cuma bapak-bapak yang bisa berdiri, kita juga bisa berdiri. Betul kan? Lalu masih baik ya? Minta izin operator bisa slide-nya. Jadi saya ini sebenarnya agak deg-degan ya Bu Dewi. Saya tuh dari tadi di depan macet gitu ya. Aduh, makan snack. Mbak Leni tuh belum mulai saya udah gemetar nih, saya bilang gitu. Udah Bu tenang aja, saya bilang gitu. Jadi aduh gimana ya? Saya tuh sebenarnya junior ya Bu. Saya tuh gimana ini? Saya takut salah, saya takut. Kebetulan nanti ada Mbak Rina insya Allah yang akan menjadi pemateri kedua. Jadi gini ya Bu, saya perlu sampaikan sebelumnya perbedaan antara public speaking, MC, dan protokoler ya. Jadi saya itu sebenarnya hari ini diminta untuk menjadi pemateri public speaking. Nah, tapi dalam judulnya itu undangannya adalah MC. Nah, saya ini bingung nih, public speaking apa MC? Nah, saya bingung nih, saya mempersiapkannya public speaking apa MC, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Bagi saya, public speaking itu adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk berbicara secara efektif dan efisien dengan orang lain, gitu ya. Bagaimana cara kita memaparkan. Public speaking itu adalah kemampuan yang kita miliki setiap hari, tidak harus jadi MC. Gak harus jadi MC. Kalau MC itu semacam pekerjaan tugas ya dalam sebuah acara. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda yang kita akan pelajari hari ini. Waktu saya itu diminta 1 jam ya, 1 jam. Semoga materinya nyampe ya Bu. Pokoknya bismillah aja. Kita langsung aja karena sudah siang. Iya. Kakak gitu. Sahabatnya saya cantik. Nah, pertama sebelumnya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah hasil survei terlebih dahulu. Ini adalah hasil survei terkait dengan ketakutan apa sih sebenarnya yang terbesar yang kita miliki sebagai manusia. Ada 15 teratas ketakutan. Salah satunya takut naik eskalator, takut anjing, takut serangga, ada yang takut meninggal. Dan ternyata menariknya ketakutan terbesar hasil survei adalah ketakutan untuk
berbicara di depan umum. Ya, itu ternyata ketakutan terbesar kita adalah berbicara di depan umum. Padahal ya Ibu, kalau boleh saya share ke jenengan, ketakutan-ketakutan yang Anda hadapi saat Anda berbicara di depan umum, tidak di depan umum deh, di PKK, di RT, RW, itu adalah hal goib yang hanya ada dalam otaknya sahabat-sahabat semuanya. Takut apa sih sebenarnya? Saya tuh sering nanya, takut apa sih sebenarnya? Takut salah, Bu. Oke. Takut apa lagi ya? Takut salah, takut diketawain, takut apa lagi ya? Takut apa, Bu? Apa sahabat? Takut dibully. Padahal kalau misalnya jenengan matur atau jenengan berbicara, nggak ada yang peduli. Paling sopo kayak sengaco. Oh, Pak Leli. Udah. Tidak ada ketakutan Anda kalau misalnya Anda salah bicara, paling diketawain. Yalah, hebat top B. Si benar Bu. Iya, mau disini mana ngomong gitu. Itu sebenarnya tidak ada, Bu. Bayangan-bayangan yang ada dalam otaknya jenengan itu nggak ada. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah Anda nanti kita akan belajar untuk menghilangkan bisikan-bisikan goib ya Bu yang ada dalam otak kita. Karena itu tidak ada, Bu. Pertama itu. Selanjutnya minta tolong next. Nah, banyak salah persepsi dalam masyarakat yang menganggap bahwa public speaking di depan orang itu satu hal yang menakutkan, hanya orang-orang yang kuliah, hanya orang-orang yang punya bakat. Tidak. Public speaking, kita bicara public speaking ya, kita tidak bicara MC. Ini kita maksudnya public speaking. Kalau misalnya kita bicara soal public speaking, itu ilmu, Bu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih, dan jenengan bisa berdiri di sini kayak saya bisa banget. Tidak ada yang tidak bisa, itu yang males belajar. Itu udah jelas, karena semuanya bisa. Bayangkan misalnya kombinasi antara pengalaman, kemampuan diri dan seni. Pengalaman itu jelas, Bu. Ibu beda kan kalau misalnya kita nonton YouTube bikin kue. Oh, terigu masukin, telur, mentega masukin, sama praktek beda nggak? Beda. Saat Anda praktek, Anda tahu, oh ini kolomnya ovennya kegedean, oh ini telurnya kebanyakan, oh ini ngaduknya kurang lama. Semakin tahu kan kalau misalnya kita praktek. Sama kayak public speaking dan MC. Anda tidak bisa kalau hanya membaca saja. Oh ternyata di MC itu harus seperti ini, A, B, C, D, E. Nggak bisa. Oh ternyata kalau MC kayak Mbak Siva itu di depan kayak gitu ya. Ya udah, yang penting aku udah tahu. Nggak bisa cuma tahu, Bu. Harus ada tempe, harus ada sambal kacang, sambal bawang. Lapar, Bu. Jadi gitu. Paham maksudnya ya? Kenapa misalnya ilmu itu bisa dipelajari, harus berlatih dan sebagainya? Karena itu beda saat kita membaca, beda saat kita melihat dengan kita praktek langsung. Kenapa misalnya praktek menjadi satu hal yang paling penting adalah apa? Karena tidak bisa satu hal itu diterapkan sama untuk satu kelas ini. Nggak bisa. Mungkin ibu ini atau sahabat ini punya suara yang bagus, sahabat ini punya gestur yang bagus, sahabat ini punya karakter yang ceria misalnya. Itu bisa menjadi kelebihan masing-masing. Dengan praktek Anda bisa memahami sebenarnya kekurangan dan kelebihan Anda itu di mana. Saya tidak akan pernah bilang bahwa ibu suaranya jelek banget, males, enggak. Karena suara yang cempreng itu bisa bagus kalau berada di tempat yang tepat. Betul? Iya. Acara ulang tahun anaknya misalnya, undang anak-anak sekira desa, enggak mungkin kalau marilah kita tiup lilinnya bersama-sama. Enggak mungkin ya. Harusnya, ayo adik-adik kita tiup lilinnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kan gitu kan? Perlu cempreng nggak suaranya? Makanya jangan minder. Kalau misalnya suara saya pelan, suaranya
sebenarnya Anda kalau misalnya sekarang bisa membayangkan orang-orang dengan public speaking yang punya suara khas yang nyata di otak kalian. Jangan kok yang punya suara bagus. Saya tuh ingatnya kayak Jack Kelly gitu ya. Dia penyiar radio. Itu suaranya ceprek banget, gak enak didengar. Tapi dia itu lucu, komunikatif. Radionya tuh punya rating tinggi di Jakarta. Padahal suaranya jelek banget menurut saya. Tapi itu malah justru menjadi keunikan. Makanya kenapa Anda harus berlatih adalah agar Anda tahu sebenarnya saya itu di mana, saya itu kelemahannya apa, saya itu kelebihannya apa. Nantinya saat Anda mengetahui kelemahan Anda bisa meminimalisir dan mencari strategi komunikasi apa yang cocok untuk saya. Karena nggak mungkin saya akan menyamakan, Bu, ini seperti ini ya, Bu, ini harus kayak gini, A, B, C, D, nggak bisa. Masing-masing orang punya karakternya masing-masing. Jadi Anda itu yang penting pertama kali adalah percaya diri terlebih dahulu. Itu yang nanti akan kita bahas. Next, Mbak yang minta tolong. Mengapa perlu belajar public speaking? Tadi saya bilang, MC itu mungkin bagi beberapa orang terlalu berat ya. Tapi buat public speaking kita itu belajar untuk berbicara, menyampaikan gagasan dan ide kita kepada orang lain. Bayangkan, pernah nggak sekolah gurunya ngomong 2 jam yang kita ingat hanya cilok di depan pagar? Ya, ya sifat ngoceh mulutnya, rampung ya kan, selat kencot dan sebagainya. 2 jam guru ngomong, ini banyak guru ini, guru ngomong misalnya, atau ibu penyuluhan, atau ibu kasih program-program ke masyarakat. Masyarakatnya yang satu ingat cicilan, yang satu ingat anak yang diadusi, umbelan, bapaknya entah di mana, kagak jelas, mancing gak pulang-pulang, misalnya kayak gitu kan. Gagasan bahwa sebenarnya jangan sampai saat kita berkomunikasi dengan orang yang didengarin itu gak ada. Padahal kita sudah capek-capek 2 jam ngomong, materinya gak nyantel sama sekali, emang gak? Emang. Makanya sebenarnya kalau dalam komunikasi, saya ngajarnya komunikasi penyiaran Islam ya Bu, jadi program studi komunikasi penyiaran Islam di IAI Bumen. Jadi saya fokus sama komunikasi. Buat apa Anda ngomong 2 jam gak ada yang dengar, mending Anda ngomong 5 jam tapi masuk ke otak dan pesannya tersampaikan, betul? Masih nyantel, maksudnya nyantel. Jadi, oh maksudnya Bu Siva tuh itu. Kalau Anda ngomong 5 menit sudah cukup, kenapa kita harus ngomong 2 jam kalau hidung gak jelas? Sedangkan pesannya tidak tersampaikan, betul? Nah, pentingnya kita mempelajari public speaking adalah agar gagasan yang kita ingin sampaikan itu diterima dengan baik. Masalahnya, dengan siapa kita berbicara itu yang paling penting. Beda dong saat kita berbicara dengan anak kita, bicara sama bojone, bicara sama orang tua, bicara sama bu ketua, beda nggak? Beda. Itu yang membedakan kenapa kita harus belajar public speaking saat kita bicara dengan klien kita, saat kita bicara dengan pelanggan kita, konsumen kita, beda dong. Masa sama sama bojone? Tidak dong, sama bebek kita, apa lagi? Ngomong aja, males, ya kan? Kalau sama pelanggan kita, ibu ini bagus banget loh ya, baju piring fase, ibu kesuk-kesuknya, misalnya kayak gitu, ya kan? Itu public speaking, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana cara berkomunikasi, keyakinan diri dan sebagainya, nanti ibu bisa kita next aja mbak. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari untuk memiliki sebuah skill public speaking? Yang paling penting adalah 2 sebenarnya. Yang pertama adalah look atau penampilan, yang kedua adalah audio. Bagaimana membuat penampilan dan audio itu menjadi sesuatu yang menarik, itu didukung 4 hal. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua itu adalah teknik vokal, yang ketiga itu adalah ekspresi dan gestur, yang keempat itu adalah komunikatif. Itu adalah 4 hal yang perlu Anda pelajari untuk bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Saya nggak bilang benar ya, karena kalau benar salah itu relatif menurut saya. Saya itu tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah membenarkan orang, tidak. Karena masing-masing punya karakter
komunikasi itu nggak ada senior junior, tidak ada. Yang ada adalah pengalaman dan ilmu yang kita bisa sharing, bagi-bagi. Bahkan kalau misalnya junior saya lebih bagus, ya saya belajar sama dia gitu. Saya punya mahasiswa itu anak-anak MC ya, sudah MC gitu, saya ajak dia untuk bisa MC sama saya misalnya. Saya belajar sama dia. Mas ini laki-laki, mahasiswa saya gitu. Mas ini gimana kayak gini? Ya Bu, gimana kalau misalnya kayak gini? Oh iya, oke, kalau begitu kayak gini. Tidak ada Bu, dalam komunikasi itu atau dalam public speaking itu junior, senior, tua, muda, tidak ada. Yang ada adalah ilmunya. Kita serap ilmunya baik-baik. Next Mbak. Nah, sebelumnya tadi kan yang pertama penampilan. Kenapa sih penampilan menjadi satu hal yang penting? Saya ingin ibu-ibu refleksi. Mau gak ibu deket sama orang yang kira-kira udah lusuh, kayak gak mandi 5 hari, bau kambing, bau layangan, bau ketek dan sebagainya? Mau? Males kan? Males ya? Kalau bisa agak geser, agak jauhan ya, kira-kira 10 meter lah jauhnya. Nah itu ditepakin ke awaknya sendiri, ke kita. Kalau saya males untuk deket sama orang yang seperti itu, ya kitanya jangan kayak itu. Karena apa? Manusiawi sekali. Kalau misalnya kita itu melihat orang dari penampilan, fitrah, nggak mungkin jatuh bubai terapar misalnya. Jangan mengejudge orang dari luarnya. Ya betul, tapi secara manusiawi otak kita udah kesetel. Yang pertama kali dilihat pasti outlook-nya. Itu udah manusiawi sekali. Dan kita sebagai sebagai makhluk sosial harus menyadari itu. Saya ini kalau keluar rumah full make up tiap hari. Ini kalau dihapus make upnya, oh wassalam. Jangan harap saya ya kan, tidak bakal gitu. Karena apa? Pertama, kenapa kita harus penting dalam penampilan? Menunjang percaya diri, menunjang percaya diri itu jauh. Kalau saya merasa diri saya cantik, saya tuh keluar rumah ngaca dulu, full. Ada salah, oke, maskara, oke, lipstick, blush on, oh iya, maskara terbang layang, oke, alis cucok neon, oke, siap, keluar. Baru keluar. Seyakin itu saya. Kalau saya sudah yakin bahwa saya cantik, saya melangkah keluar bismillahirrahmanirrahim, udah pede banget hidup saya. Udah kayak Miss Indonesia aja saya ketemu orang-orang gitu ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Bu. Udah pede banget gitu. Karena saya merasa bahwa penampilan saya itu akan dilihat banyak orang. Saya tidak tahu hari ini saya akan ketemu dengan siapa. Saya tidak tahu kesempatan apa yang akan datang pada saya hari ini. Saya tahu saya dapat jobs. Ya. Loh, Allah, saya tidak tahu. Orang saya aja tadi di WA, mana ya foto yang putih sari, di Salo Gede. Padahal niatnya nggak ke situ, tiba-tiba nanti ini barternya jenengan isi aja, isi pelatihan kayak gitu. Wah, dia gitu. Untungnya saya cantik, maksudnya ada. Karena orang akan senang terlebih dahulu. Saat senang melihat penampilan kita, orang akan respect biasanya, mau dekat sama kita. Apalagi kalau wangi, Bu. Kalau yang ibu sahabat di TikTok ada main TikTok? Iya, saya main. Banyak yang murah parfum, pakai parfum tidak harus misalkan, aduh saya nggak pernah keluar rumah untuk suaminya. Saya tuh kalau habis mandi itu udah, gitu ya. Yang murah aja, Bu, isi ulang aja parfumnya, mau saya mahal-mahal gitu emang. Karena saya merasa apa? Saya merasa nyaman. Saya ingin membuat orang di sekeliling saya itu merasa nyaman dengan saya. Ya, itu pertama. Nah, penampilan berbusana itu harus sesuai dengan usianya. Ya nggak apa-apa sih kalau, karena saya banyak melihat misalnya usia saya ke atas gitu ya, bajunya udah ketat, patung meletot gitu lah. Apa ya? Seksi gitu ya. Dia kalau seksinya bagus ya. Kalau seksinya gitu kan, agak gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kaitannya dengan MC, Anda harus bisa menyesuaikan dengan acaranya. Itu yang
nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya harus sesuai dengan bentuk tubuhnya. Kenali bentuk tubuh Anda. Kok tahu? Kenali bentuk tubuh Anda. Saya itu kenapa? Saya itu tahu. Saya itu bagaimana, yang besar sebelah mana, yang kecil sebelah mana, bibir saya dobleh, kulit saya hitam, ya, terus saya jerawatan misalnya. Kelemahan tidak? Buat saya tidak. Itu bukan kelemahan. Buat saya adalah, oh iya, saya punya jerawat. Bagaimana caranya saya belajar makeup biar jerawat saya nggak kelihatan. Nggak perlu operasi plastik mahal, mehong, nggak usah. Makanya ada makeup murah, Viva tuh pakai bagus, Pixi bagus, rekomendasi. MS Glow boleh, tuh yang sekali lagi hits tuh, monggo silakan. Kenali tubuh Anda. Kalau misalnya yang punya dada besar ditutupin. Kalau yang misalnya pantatnya besar, pantatnya besar, tutupin. Kan browsing ya, punya HP kan? Browsing bagaimana cara berpakaian yang punya badan besar, bagaimana cara berpakaian yang badannya kayak triplek. Tipis ya loh, lo ada di situ loh, ada ya. Kalau bocah pakai ada cara berpakaiannya. Kan kadang kita melihat orang lain kok pakai baju kok bagus banget ya gitu ya. Padahal kok ya sama gitu. Pakai jilbab kayak podong, pakai robani apa kayak. Saya belinya di Lintang ya, soalnya 15.000-an. Jadi wah, ini kok podong tapi kok dipakai Mbak Sifah kok cantik, dipakai saya kok enggak. Karena Anda tidak mengenal bentuk badan Anda. Belum tentu Anda tuh pakai kerudungnya diginiin cantik tuh ya belum tentu. Jangan dimaksain gitu. Kalau misalnya perlu pakai sederhana yang seperti ini tertutup, kalau lebih cantik itu ya pakai yang penting apa? Percaya diri. Anda secantik apapun kalau Anda tidak percaya diri percuma. Dikit-dikit benerin kerudung, dikit-dikit kaca, dikit-dikit beresan. Ya Allah, Bu, udah berapa lapis Bu tuh bedak ya Allah templok dulu. Karena tidak percaya diri. Gitu. Ya, selanjutnya harus menurut aurat jelas, tidak ketat jelas, kerapian, kebersihan. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya harus wangi, harus cantik, harus ganteng. Karena kita bekerja dalam bidang jasa. Kalau saya tuh selalu bilang kalau kita sebagai MC itu wanita panggilan. Iya, karena kita dipanggil, kita punya klien, kita punya mitra. Kalau kita jelek, kita nggak bakal dipakai lagi. Sebesar itu tanggung jawab kita sebagai MC. Saya kasih tahu Bu MC. MC kalau acara lancar nggak bakal dipuji, nggak bakal. Wah selamat Ibu Ketua lancar acara MC nya nggak bakalan. Tapi kalau acara amburadul yang dimarahin MC-nya, kok bersyukur? Padahal MC-nya cuma manut panitia. Saya tuh udah sering malu kalau diiyain acaranya pokoknya belajar banyak nih. Nanti kita belajar itu, nanti kita bahas itu. Gaya busana, cara berpakaian dan sebagainya, muslim jelas memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan dan sebagainya. Kalau misalnya nanti diminta menjadi MC di desanya, kalau desanya panas, pakai pakaian yang nyaman. Anda pernah ya MC itu pakaiannya karena demi kecantikan yang hakiki ya Bu ya. Oh udah rombiong ketat segala macam, tidak menyerap air keringat Bu ya. Akhirnya puncak panas sih, nggak ada AC, ngap-ngapan gitu ya. Jadi tolong pakai pakaian yang nyaman gitu ya dan sebagainya. Next Mbak minta tolong. Nah itu yang tadi saya bilang percaya diri. Apa sih percaya diri itu sebenarnya? Ya yakin sih, ya positif gitu. Yakin, saya percaya saya mampu. Iya Bu, kalau saya itu selalu membangun rasa percaya diri saya itu bahwa ya elah Mbak Leni aja makan nasi, ya. Kecuali dia makan emas gitu ya, kalung atau sepatu segala macam. Nah itu baru saya bisa iri ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama apa lagi? Sama-sama manusia, sama-sama hidup, matanya dua, hidupnya satu, bibirnya satu. Kenapa dia bisa, saya tidak?
waduh, sama loh, kita sama-sama kok dia bisa ya, kok saya enggak ya, gitu loh. Makanya, wah aku minder nih kayak gini ya, Mbak Suka kayak gini, aku apa bisa. Saya makan nasi loh Bu, saya nggak makan rumput mulai tiap malam tuh enggak. Bukan ya. Jadi enggak sama. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah Anda mau belajar atau tidak. Yang pertama tadi sudah ya, percaya diri dengan cara apa, mengenali diri Anda dulu. Kelemahannya apa, kelebihannya saya itu seperti apa. Sebenarnya kalau menurut saya bisa kasih advice sedikit adalah jenengan itu bisa ngomong di depan kaca. Nanti kalian jenengan itu bisa tahu, oh saya ini ternyata banyak gerakan-gerakan bawah sadar yang saya tidak sadari. Atau misalnya dari cara saya berdiri, kan ada yang berdiri neneng gitu ya, terus tiba-tiba gini, terus yang bungkuk, terus yang berdiri males-malesan, itu kan mereka nggak sadar di alam bawah sadar. Atau misalnya gini naik duduk tuh ini menggali itu loh, dengkulnya gitu ya, ada ya. Kalau dengkulnya menggali kayak gitu, itu nggak sadar loh Bu. Kalau nggak diingat itu nggak sadar, dengkulnya oh iya, nggak sadar. Nah yang bisa mengingatkan itu temennya sebenarnya, evaluasi bersama itu tapi nanti. Nah banyak latihan dan jam terbang yang tadi saya bilang bisa mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi pada saat berlangsung. Kayak tadi saya katakan di awal, kayak kita bikin gue, kalau kita praktek langsung kita akan tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Oh ini harusnya seperti ini, oh ini harusnya seperti ini. Itu kelebihan dari jam terbang dan kelebihan dari praktek yang kita lakukan, terutama public speaking. Karena kalau public speaking itu banyak ya, bekalnya itu banyak, mulai dari suara, volume, gestur dan sebagainya. Kalau MC kita bisa tinggal baca. Kalau MC itu lebih ke penampilan dan suara secara general. Nanti kita bahas. Next saya. Nah, saya pilih aja nomor 4, berteman dengan orang yang memberikan pengaruh positif. Pernah nggak kayak misalnya Anda berteman dengan orang, terus Anda, yuk ikut pelatihan yuk. Lah, ada yang kayak gitu. Banyak. Kalau giliran ngomongin orang, 3 jam non-stop ya Bu ya, wow ya kan. Tapi giliran pelatihan, datang ke pertemuan, datang ke workshop dan sebagainya, pertemuan RT, PKK, KKN dan sebagainya, yang alasannya anak lah, apa ya, bukan anak kayak umbelan lah, apa kayak umbelan lah, sudah apa lah, aku cuciannya garing lah, cuciannya akeh, pembantunya orang angkat, lah segala macam. Boleh berteman sama dia urutan terakhir, ya, kan ibu punya teman banyak, di list tuh satu-satu. Mbak Leli nomor 1 karena rajin, baik, aktif, ya itu jadi nomor 1 tuh. Nah misalnya Mbak sama ya Mbak Badia lebih, saling Mbak sama ya Mbak Dia terakhir karena bener dicoki angel, ngopos segala macem, malesan dan sebagainya. Boleh berteman taruh terakhir, karena apa itu sangat berpengaruh terhadap bahasanya apa ya kalau saya, kehidupan jenengan baik di dunia maupun di akhirat. Karena Anda coba bayangkan, Anda punya teman yang suka ngajak-ngajak kan, iyulah minggu ayu. Ya tadi jenengan ini kalau di rumah di hari ini nonton Indosiar, saya yakin. Ya. Kalau nggak SCTV, ya Indosiar kalau SCTV, kalau ya sudah tertapa lah itu nama ya kan. Bapak bucin, apa namanya apa itu? Ikatan cinta ya kan? Hati istri, nonton TV saya ya. Saya tahu. Itu sekarang aku lagi nonton TV lain-lain mak landing mungkin biasanya makanya ya di rumah. Tidak sama kalian. Kalau jenengan di sini dapat ilmu, ya coba kan jenengan ikut sama mereka yang lagi makan landing di rumah cuma nonton Indosiar sama SCTV. Tidak kan? Tidak. Boleh berteman kasih di terakhir. Boleh. Yang selanjutnya jangan hiraukan komentar dan tanggapan negatif dari orang lain. Bu, saya kasih tahu, tidak bakal ada orang yang senang sama jenengan semuanya, tidak mungkin. Sesoleh apapun Anda, sekaya apapun Anda, semiskin apapun Anda, secantik apapun Anda, pasti akan ada yang suka dan tidak suka.
Posisi kita bagaimana? Baper, bikin status. Inisial Ibu X. Ya. Aku tidak suka dia, misalnya kan. Bisa-bisanya cuma ngomong apa segala macam. Ngaruh enggak? Gak ngaruh, dia akan tetap tidak suka sama kita. Kita mau baik-baik kayak apa, dasarnya gak suka. Mau gimana? Yang penting kitanya jangan baper, baper bahasanya apa ya? Jangan dimasukin ke hati. Namanya belajar pasti ada kesalahan. Kalau kita salah wajar. Yang sempurna hanya Allah sebenarnya. Gak ada yang sempurna. Jadi Anda jangan hiraukan komentar negatif orang. Dengerin yang kira-kira itu adalah kritik yang membangun. Mbak suka yolo lebu deh, masya Allah. Gini, masya Allah. Oh, saya terima. Karena memang betul saya gendut. Jangan marah dibilang gendut. Masa iya? Musibah langsing banget kayak model Eropa. Hasilnya gendut begini. Ya malah saya tersinggung. Ya mending saya dibilang gendut. Oh iya gendut. Oh kalau misalnya saya gendut berarti tidak baik untuk kesehatan. Jadi saya memang besok harus diet gitu. Dikurangin ngemil tuh. Nah, misalnya kayak gitu. Gitu loh. Enak aja, jangan suka baper. Karena itu akan sangat berpengaruh. Next. Apa lagi? Oh, teknik vokal. Tadi kan kita bahas soal apa tadi sebelum ini? Percaya diri. Oke, yang kedua tadi sudah ya, jangan takut tanah dan sebagainya. Nanti Ibu bisa baca nanti saya. Iya. Nah, teknik vokal itu ada 4, Bu. Ini untuk public speaking ya, tapi juga bisa dipakai untuk MC. Public speaking itu ada 4. Yang pertama adalah volume. Ya. Bukan berarti Anda pendiam terus Anda tidak bisa menjadi seorang pembicara, tidak. Bukan berarti Anda yang pintar ngomong terus Anda itu tidak bisa, terus Anda itu pintar dan pandai untuk berkomunikasi menjadi pembicara. Tidak seperti itu. Rumusnya tidak seperti itu. Siapapun bisa. Saya punya kok mahasiswa, saya punya kok teman-teman yang dia pendiam, Bu. Gak cerewet kayak saya, enggak. Pendiam, betul pendiam. Tapi saat dia berpendapat, saat dia ngaco, saat dia ngomong gagasannya dia, itu bagus banget bahasanya. Tertata, rapi, tenang. Tidak banget kalau saya tuh tanya ini itu Pak maksudnya itu kayak gue ya bukan kayak gue kayak keperimbi. Paham maksud saya? Ya. Yang pertama adalah volume. Nyaman dulu nih. Ini kenapa audiensnya? Nyaman dulu. Anda itu berbicara dengan siapa? Ruangannya seluas apa? Karena sebenarnya kalau kita berbicara itu nggak teriak-teriak sebenarnya. Bayangkan kalau misalnya kita menjadi pembicara, mungkin beda ya kalau misalnya ustazah di sini tuh dakwah misalnya tausiah 2 jam itu sudah terbiasa. Tapi bagi kita, saya yang rakyat jelata gitu ya, saya karena kalau misalnya saya ngomong sebagai dosen aja 2 jam, itu kalau misalnya kita nggak atur nafas, kita nggak atur vokal, pingsan Bu. 2 jam ngomong nggak berhenti itu pingsan kalau misalnya kita nggak bisa untuk atur nafas. Karena kita suaranya keras itu bukan teriak, enggak. Nanti ada latihannya. Jadi kalau misalnya jenengan mau MC, atur volume suaranya. Cek sebelum acara berlangsung. Ya, sebelum acara berlangsung itu diatur suaranya. Cek, Mas saya suaranya kurang keras, Mas saya suaranya kecilin dong, Mas ini kok suaraku atos banget. MC boleh. Dundungnya tolong ya. Itu boleh. MC itu boleh protes sebelum acara. Nanti ada materi MC kok ya, sebentar ya. Terus selanjutnya adalah pacing. Pacing itu kecepatan. Kecepatan ini kalau saya ngomong, saya tidak tahu apakah saya ngomongnya terlalu cepat atau tidak. Kalau menurut saya itu ngomongnya terlalu cepat, sedikit terlalu cepat, dan saya sadari itu. Saya tahu saya ngomongnya terlalu cepat, gitu. Dan Anda pun, ya saya tidak tahu, Anda
Sejauh mana Anda berbicara seperti apa, kan Anda yang lebih paham diri Anda sendiri. Artinya misalnya kalau berbicara kayak hari ini tergantung ya ibu-ibu, sahabat-sahabati semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang bla bla bla. Bagaimana caranya membuat suami betah di rumah. Baiklah sahabati semuanya, gitu ya. Itu bukan saya. Maksudnya tidak bisa, tapi jujur memang kita harus bisa menyesuaikan dengan konteks acaranya seperti apa, gitu ya. Sebenarnya kecepatan kata itu 104 atau 144 kata per menit yang normalnya ya. Saya kayaknya normal ya. Itu karena saya terlalu cepat kalau ngomong gitu. Artikulasi yang jelas, a, i, u, e, o-nya jelas. Saya suka, saya tidak suka, terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah hadir dalam pelatihan hari ini. Jelas, itu harus jelas. Latihannya bagaimana? Ada nanti latihannya. Ya. Terus yang selanjutnya intonasi, nada bicara yang tidak datar karena akan membosankan. Cek. Nadanya itu, intonasi itu adalah untuk membuat dia tidak bosan. Kayak tadi saya bilang, hadirin yang berbahagia hari ini kita akan melatih MC dan betul-betul. Jadi Bapak Ibu siapkan tulisannya, pulpennya ya. Silakan. Oke, permisi ya. Gak menarik gitu, apalagi kalau misalnya Anda menjadi MC, karena MC itu ada MC formal, ada MC semi formal, ada MC informal. Itu nanti ada. Intonasinya beda, cara ngomongnya beda, nadanya beda. Nanti ada sih. Next Mbak. Ekspresi dan gestur. Jangan pernah takut kelihatan jelek, karena Putri Indonesia jauh lebih cantik daripada Anda. Ya. Kenapa? Kita bukan takut kelihatan jelek. Nggak apa. Karena apa? Karena ekspresi itu bisa membantu membangun suasana. Apa kabar semuanya? Adik-adik, apa kabar ibu-ibu? Apa kabar sahabat-sahabati semuanya? Apa kabar ibu-ibu? Ya, selamat pagi anak-anak. Oh, suasananya beda. Itu ekspresi, membantu kita untuk bisa membangun suasana, membantu membangun moodnya, biar lebih menyenangkan. Gitu ya. Next, Mbak. Nah, kalau komunikatif itu sebenarnya komunikatif kepada audiens ya. Audiens itu siapa yang ada di depan kita atau audiens acaranya. Akan jauh lebih baik kalau misalnya kita menyebutkan bagiannya, oh dari Matayan, oh dari mana, oh dari mana, gitu ya. Itu akan jauh lebih menyenangkan, terutama kalau MC semi formal. Oh selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak dari PT Guru Hara, selamat datang Bapak, gitu. Selamat datang kami ucapkan kepada Nikita Mirzani yang telah hadir dalam pelatihan hari ini, misalnya gitu kan? Kan klien dong. Kita nggak tahu, dicontoh aja. Nah, sapa audiensnya, apa kabar semuanya? Ibu baik-baik ya, suami baik-baik, Bu ditinggal di rumah, aman ya Bu, makan siang sudah ada ya Bu, sudah di meja, alhamdulillah. Saya kayak gitu. Jadi kita sapa audiensnya. Humor tergantung sih ya, bisa lah kalau bisa bercanda-bercanda dikit. Next, Mbak minta tolong. Nah, sebenarnya saya itu tadinya nggak menyiapkan materi ini, karena hanya 1 jam dan ada pelatihan. Saya sebenarnya setelah ini tuh pelatihan, tapi karena ada tulisan MC-nya, saya berikan sedikit ya Bu, sedikit karena nanti ada protokoler. Nanti jenengan tanya soal protokoler ke mereka, ke Mbak Rina, nanti ada Mbak Rina tuh udah, saya aja sampai sekarang masih belajar sama beliau, gitu. Jadi saya sampai sekarang masih belajar sama beliau, bahkan Mbak ini kalau misalnya ada seperti ini gimana nyebutnya? Itu sampai sekarang saya masih WA sama beliau, gitu. Karena apalagi pandemi banyak peraturan ya. Mbak ini kalau nanti Indonesia Raya mendengarkan apa gimana? Duduk apa berdiri? Itu saya masih nanya sampai
ya. Jenengan datang disuruh MC, itu jenengan kan nggak ikut panitia. Biasanya tuh kalau MC itu dadakan, itu bukan panitia, tapi Anda itu harus tahu acaranya apa, siapa yang datang, jumlahnya berapa, ini acara formal atau tidak formal, apa yang boleh dan tidak boleh. Siapa tuh pejabat yang datang istrinya tiga-tiganya datang, ribet kita ya kan? Itu harus kenal siapa narasumbernya, harus kenal siapa yang datang. Itu MC itu ya, ini attitude ya, maksudnya ini hal pengetahuan. Jadi MC itu tuan rumah panitia dadakan. Wajib Anda itu tahu acara itu apa saja. Kalau bisa, Anda itu berhak nanya sampai sedetail yang menurut Anda tidak yakin. Mas ini kok kayak gini ya? Mas ini kok kayak gini ya? Kan Anda ada bayangan ya, misalnya kayak pelantikan atau apa, nanti jalannya kemana, tiba-tiba ada kabel belewek gitu ya. Anda tuh boleh, Mas itu nanti kan acaranya seperti ini, itu kan nanti bisa inget Mas, tolong itu disolasi dan sebagainya, itu boleh. Makanya MC itu datangnya jangan telat, kalau bisa 1 jam atau setengah 1 jam lah sebelumnya untuk ngecek. Pertama ngecek mic, cek oh ini satu tes cek biasanya kayak gitu ya, wow it's okay. Kenapa? Ini sejarah jenengan. Boleh sebelum acara berlangsung pastikan semuanya sudah hadir. Pastikan yang baca Quran sudah hadir. Oke, yang nyanyi Indonesia Raya sudah hadir. Dirijen hadir. Oke, hadir. Sambutan siapa aja? Karena kalau di kita tuh biasanya kok tiba-tiba mak duduk dulu. Datang dari mana? Gitu. Kita sambutan dia tuh siapa? Gitu misalnya tiba-tiba jadi. Kalau di kita tuh biasanya kayak gitu ya Bu. MC-nya tuh gitu. Harus siap mental lahir batin lah. Pokoknya tiba-tiba acara berubah entah bagaimana gitu. Iya Pak. Saya tuh sudah kenyang dimarahin sama protokolnya. Protokolnya itu galak Bu. Protokolnya itu galak. Dulu saya tuh saya udah kenyang banget sama protokol itu. Mulai dari gambar Pak Jokowi, presiden lah. Mulai dari gambar presiden sampai tutup gelas Bu, itu diomelin. Udah kenyang banget. Tapi apa? Gak tersinggung apa? Itu pembelajaran. Oh ternyata kalau misalnya udah bupati itu harus ada presiden, harus ada ini, harus ini, tatanannya seperti ini. Bahkan bagi beberapa orang bupati itu sebenarnya nggak boleh yang terbuka, nggak boleh sebenarnya. Kayak makanan-makanan yang buat tantangan itu tuh ada beberapa yang nggak boleh. Yang boleh itu pisang, salak, yang tertutup itu loh. Itu saya pernah gitu. Ya tergantung bupatinya siapa ya, atau tergantung pejabatnya siapa, atau tergantung permintaan. Kalau ini persiapan ini siapa ini disingkirkan semuanya. Ya manut aja, karena kan mereka lebih berhak ya. Jangan ngeyel-ngeyelan Bu. Kalau semua protokol jangan ngeyel-ngeyelan. Karena mereka sudah ada SOP-nya. SOP itu apa ya? Peraturan yang harus dipatuhi. Jadi jangan elak-elak. Kan cuma dipanggil dia sama protokol itu bergerak loh. Ini sama gitu. Bergerak apa gitu. Manut aja. Karena kan kita tuan rumah harus menyenangkan tamu kita. Ya manut aja. Ya pripun apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Terus kalau kita sebagai MC boleh bersikap ramah. Jangan mentang-mentang jadi MC kok sombong. Kenapa? Siapa kamu? Gak boleh. Malah justru MC itu kalau bisa yang ngatur acaranya. Gak bisa. Ya saya manut aja. Saya tidak seperti ini. Ya saya manut. Udah dulu aja di situ. Dulu aja di situ. Kenapa ada di situ? Di sini lah Bu. Dulu di situ. Udah dulu diam. Tiba-tiba ada apa-apa diam aja. Ya kan? Bersikaplah ramah. Kalau misalnya nanti jaringan bagus, dipanggil lagi, dipakai lagi. Nek jelek, masalah. Coba Laila, sebiar dibalik. Alah, sudah dibalik. Coba dibalik, ganti. Karena apa? Karena kita kerja jasa.
tahunnya banyak. Tapi kalau misalnya kita kerja profesional, saat Anda melakukan kesalahan itu resikonya besar. Resikonya besar sekali. Anda bisa tidak dipanggil lagi besoknya. Sebesar itu tanggung jawab sebagai seorang MC. Kalau misalnya Anda berminat untuk menjadi MC, jangan pernah meremehkan sesederhana apapun acaranya. Mau paling sederhana acara ulang tahun anak Anda. Coba bikin acara ulang tahun, dipilih cuma modal donat 1.000-an, itu oke. Baiklah, Bapak, sayang, anakku, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun sederhana. Boleh? Boleh. Gak apa-apa, karena itu adalah ajang buat kalian untuk belajar, Bapak Ibu, sahabat-sahabatnya untuk belajar. Oh, saya ternyata, siapa tahu ada mengundang, tetangga-tetangga, pura-puranya ibu-ibu ya, ibu-ibu tetangga-tetangga gitu. Ternyata, Mbak Leli bagus ya kalau jadi MC ulang tahun. Besok anak saya ulang tahun, Mbak Leli jadi MC-nya ya, jadi pembawa acaranya. Coba. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu? Ya walaupun dikasih gula sekilo kan lumayan ya Mbak Leli ya. Secara tetangga ucapan terima kasih ya Pak Bapak. Tapi paling tidak pengalaman itu yang penting. Ya, nggak apa-apa, boleh. Nggak perlu malu, belajar bisa bangga saja. Terbiasa senang orang lain, terbiasa dengan perubahan yang tadi saya bilang, jangan panik. Jangan panik. Saya itu belajar jadi MC muka rata. Ada perubahan ya, terus jadi langsung bilang, ya Allah, Anda itu MC di depan, dilihat banyak orang. Mau Anda gempa bumi, mau Anda goyang dompet, muka tetap aman dan damai. Baiklah, berhubung narasumbernya belum ditemukan, kalian bisa melupakan slide yang sudah disediakan. Padahal dalam hati sudah berpersiapan, nanti ini gimana acaranya, apa lagi? Buka tetangga, karena kalau Anda panik, audiens saya ikut panik. Apa? Yang tadinya hikmat menjadi heboh. Anda mau lupa harus berikan, bagaimana bisa? Karena udah gak hikmat lagi. Saya belajar itu Bu, terutama kalau MC wisuda. MC wisuda itu bukannya luar biasa. Saya sudah belajar muka rata. Apa pun yang terjadi. Saya pernah membaca pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Sarif Hidayat, disilakan. Kakak adik Sarif Hidayatnya itu nggak tahu kemana itu anak. Udah acara udah mulai dong. Udah di WA udah ping. Bocahnya nanti. Tidak, saya korek saya lihat sama presiden bisa ngasih korek. Yang naik Ahmad Jailani kalau mati itu luar biasa Bu. Itu kan tapi saya belajar bahwa kalau saya panik, orang kan melihat saya, itu akan semakin panik audiensnya. Muka rata itu salah satu tips paling mujarab. Apalagi kalau kita di NU ya, banyak acara yang mendadak, ajaib, pokoknya banyak door prize-nya kalau jadi MC dia itu atau di NU itu luar biasa. Iya, kalau di NU tuh ya, doa penutup tergantung siapa yang datang nanti. Ini semua doa, makin deh. Kita datang semua, bingung dong. Itu pengurus, nanti kok sedang baca, nanti kok simpul dulu. Udah, itu saya sudah hafal. Buka rata, pokoknya Pak. Cinta dikit, doa penutup dari motor lu dikit Pak. Ini sampai sambutan lu dikit sebelum akhir loh. Di kemauan, nah udah 1 jam aja udah gitu. Udah pokoknya muka rata itu salah satu tips paling mujarab ya Bu. Jangan panik ya. Itu yang paling penting. Next Mbak, kita tolong. Nah, gestur seorang MC karena Anda mungkin kita bicara formal. Kalau formal, Anda itu di tempat, ya. Kalau misalnya meja,
itu enak karena Anda tertutup. Tapi kalau standing mic, Anda kelihatan full, ya, itu akan berbahaya. Yang pertama, makanya dibiasakan punya penampilan yang menarik. Siapa tahu Anda jadi MC dadakan, Anda sudah gemoy, ya, udah cocok meong. Berarti MC siap, udah cantik, ya. Kenapa makanya saya selalu bilang Anda harus dandan cantik setiap hari. Mau ke pasar biasan orang masalah, apalagi pakai masker yang nggak kelihatan, lipstiknya awet, buka gitu. Nggak. Tapi Anda salah satu keuntungan penampilan yang full adalah itu, ya. Apa tadi? Oh, gestur. Kalau misalnya MC standing mic itu kelihatan semuanya. Makanya Anda harus berdiri dengan nyaman. Bukan tegak ya, kayak mau upacara bendera, enggak, nyaman, ya, karena itu akan auranya akan kelihatan. Kalau misalnya Anda merasa pernah pakai hak tinggi, kakinya bengkak, senut-senut ya Bu, ya, sama kayak saya. Kemarin saya itu MC pelatihan sertijab di kecamatan ya, PKK kecamatan, nggak pernah pakai hak tinggi Bu, udah pipi bulat, kaki bulat, ya Allah. Itu udah berdiri udah yang sakit bu kakinya Bu, ya nggak selesai gitu. Karena harus pakai sepatu hitam kan, harus pakai sepatu hitam gitu. Jadi aduh, itu dibiasakan. Kalau acara resmi, gerakan tangan sangat terbatas, tidak boleh lebih tinggi dari bahunya ini. Baiklah Bapak Ibu, itu nggak boleh. Ketek diamankan Bu, ketek yang aman ya. Jadi gerakan Anda hanya seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang mengucapkan kepada Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto, SH. Hadirin kami silakan untuk berdiri atau kami mohon untuk berdiri. Udah cuma gini-gini aja udah, nggak bisa begini nggak bisa Ibu ya, tidak boleh, dilarang ya. Apalagi untuk menari itu tidak boleh, ya jangan. Acara seni hiburan itu bebas. Nah kalau duduk itu tergantung. Kalau duduk di sini kalau duduk itu tertutup meja aman. Ya, mau kakak kek, mau apa kek, terserah. Karena yang kelihatan cuma segini. Tapi kalau duduk dengan standing kursi yang kayak kursi kafe itu loh ya, tahu? Kursi kafe ya, yang berdiri gitu. Itu Anda harus relax dan tangan. Sebenarnya pun kalau misalnya cara duduk Putri Indonesia ya Bu, itu tuh kakinya kayak gini Bu, kayak duduk. Mengilang terus merah gini, mau merasa Bu. Makanya nggak perlu jadi Putri Indonesia, duduk aja mereng susah gitu ya, nggak usah. Boleh tumpang rapi, boleh papat, ya pokoknya intinya nyaman lah, relax ya. Cara memandang hadirin itu jangan cuma satu arah saja. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, semuanya disapa. Jangan lihat bawah. Terima kasih kepada Ibu Mardia, jangan disapa semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi Bapak Ibu dalam acara pelatihan teknik MC dan protokol KTM Nahdlatul Ulama Kebumen. Dipandang satu-satu. Yakin aja. Anggap Ibu yang punya modal bikin acara, ya. Pede aja gitu. Enggak apa-apa. Orang kalau acaranya gagal Ibu yang dihina-hina, dicaci-caci, kenapa? Perfectionist, it's okay, nggak masalah gitu. Yang penting acaranya lancar, itu yang paling penting. Next one. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang MC, cara memegang mic. Normalnya megang mic itu harus kayak gini Bu. Tapi, kadang suara kita tuh nggak nyampe. Etika memegang mic itu nggak boleh nutup wajah. Bisik, nggak boleh gitu, nggak boleh. Ini nggak boleh. Nutup wajah itu tidak boleh. Ibu pernah lihat pembawa acara reporter di televisi selalu seperti ini. Selamat pagi, saya Syifa Mama melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Telah ditemukan narasumber yang hilang tergeletak begitu saja. Harusnya seperti ini Bu. Dan itu memang harus mic-nya yang bagus ya. Kalau misalnya kayak sekarang nih, mic-nya kan kurang ya.
Sejauh mana kamu kalau misalnya mainnya kecil ya suaranya kencang. Kalau suaranya nggak enak, bilang sama operatornya, Mas ini kok kurang enak sih, Mas ini kok seperti ini misalnya kayak gitu ya. Kan kalau di desa gitu kan mainnya kadang seadanya ya gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi cara menggambarnya itu sebenarnya seperti ini normalnya. Paling nggak kalau misalnya parah-parahnya yang kayak gini lah. Nggak boleh kayak gini, tidak boleh. Nggak boleh, jadi nggak boleh tutup wajahnya, nggak boleh. Karena ini kayak gini, nih kalau saya kayak gini suaranya saya tenggelam. Sedangkan kalau saya kayak gini suara saya nggak kedengeran. Serba salah kan? Itu kayak gitu namanya. Nah, selanjutnya cara memegang catatan. Bisa ya bagian ini juga. Jangan catatannya sebesar ini. Kewer gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara hari ini adalah kewer. Bapak Ibu akhirnya bakar ya. Oh, ibu tolong ya. Dilempit Bu, dilempit. Paling tidak sampai rapi. Ibu harus bangga, wajah ibu harus terlihat. Masa udah dari jam 4 subuh di salon ya? Ketutupan nama catatan, ketutupan nama main. Kalau saya tidak mau. Wajah saya yang cantik corona ini harus terlihat semuanya. Ibu pun seperti itu. Maksudnya ini, waktu itu saya orang sama nanti kalau nanti jadi MC di rumah, itu harus lihat wajahnya ibu. Jangan malah ditutupin. Malu ya, karena ada bebeknya lihat ya. Jadi acara itu ada bujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat wajah Anda yang cantik gitu loh. Ya Bu, catatannya sedikit aja, sederhana saja. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kecil aja. Kalau kegedean Anda gemetar itu kelihatan. Baiklah Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Nenek, kalau gemetar itu nggak bisa ditahan Bu. Kita mau gimana kerugiannya? Kita tadi apa? Gitu Bu, meminimalisir lah intinya seperti itu. Terus cara mengakhiri acara jangan buru-buru pergi. Tunggu sampai acara berhenti, selesai. Tamu kehormatan keluar, terutama tamu kehormatan keluar dulu. Baru jenengan bisa beranjak dari tempat Anda berdiri. Terus cara mengatasi grogi, ya jelas persiapan wajar. Saya itu kalau nggak grogi saya takut. Saya itu kalau sedang mau MC acara atau apapun itu, MC wisuda acara apapun itu, saya harus grogi. Saya harus deg-degan. Masih dulu. Saya tadi berat di depan. Kalau saya nggak grogi, biasanya ada aja yang salah atau apa gitu. Biasanya ada aja yang salah gitu ya kan. Itu biasanya kayak gitu. Makanya kalau grogi wajar, nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana cara Anda itu meminimalisir grogi Anda sehingga tidak mengganggu jalannya acara. Siapa yang kalau misalnya mau dikasih tanggung jawab kedokteran bertipis, mules, keringetan, ya baju udah basah kayak gimana, udah parfum kagak kepake entah bagaimana ya belum. Yang paling penting apa Bu? Make upnya luntur Bu. Masalah item segini, ya. Ini bukan apa matanya Bu, ya lebih nama dulu. Udah nggak garis luntur, nanti kita jalan satu-satu, ya. Yang paling udah pasti memahami permasalahan ini. Asli saya bagi masalahnya. Selamat datang kepada saya jual dari Coca-Cola. Kesayangannya aku, ini Mbak Rina ya. Nanti tanya-tanya sama Mbak Rina aja dan sama saya ya. Dia lebih ahlinya. Nah selanjutnya Mbak, next. Etika pada saat MC berlangsung. Nanti mungkin Mbak Rina juga bisa menambahkan ya, karena beliaunya kan protokolnya luar biasa. Yang pertama, MC itu tidak harus bacakan susunan acara kecuali untuk acara resmi. Sebenarnya malah acara biasanya Mbak Rina tuh suka ngasih tahu saya. Kalau misalnya bapak yang ngawur, tempatnya sama aja yang ngawur, itu terus yang baca.
Barina gak usah dibacain kayak gitu. Jadi langsung kan biasanya ada kayak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut, ya kan? Satu apa itu? Nah kalau Barina tuh biasanya gak usah dibacain kayak gitu kan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembukaan. Jadi gak ada yang susunan acara tuh sering banget kalau Barina tuh seperti itu. Karena gak penting, ya udah. Karena apa? Karena biasanya kayak enggak, acaranya tuh berubah. Karena misalnya Bapak cepetan, misalnya kayak gitu, atau nanti gimana. Yang tadi saya bilang, MC itu harus fleksibel. Ingat, bukan rata, ya itu nomor 1. Yang selanjutnya adalah nggak perlu ucapan terima kasih sih sebenarnya, cuman kan kalau kita biasanya di acara-acara MU atau acara-acara umum tuh semi formal ya, jadi kadang kan ada kayak etika, kesopanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau acara resmi dan sebagainya itu nggak usah lah, nggak perlu acara terima kasih kami ucapkan kepada, nggak usah. Terus, nah jangan memulai acara berikutnya sebelum pejabat yang baru saja selesai memberikan sambutan tiba di tempatnya, siapapun itu sebenarnya. Tunggu, duduk dulu. Dia dari tamu, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun kan, duduk. Tunggu sabar MC-nya. Tunggu sampai lihat, oh narasumbernya sudah duduk baru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah gitu. Nunggu duduk. Bahkan untuk paduan suara pun sama, nunggu sampai turun dulu. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai ada kelamaan, kasihan ada berdiri lama. Misalnya lagunya ada 3 album ya, misalnya ada Indonesia Raya apa segala macam, wah udah banyak banget, udah kelamaan misalnya. Tapi etikanya sebenarnya ya nunggu sampai selesai semuanya dulu turun, baru disilakan untuk duduk kembali. Nah tadi sudah, tidak perlu mukul mic itu ya, tok itu nggak boleh dirusak mic-nya. Nggak boleh ketok-ketok mic itu nggak boleh, karena nanti akan merusak mic-nya. Next Mbak. Nah, ini ya sebentar ya. Nada untuk suara MC itu kalau untuk acara formal itu pakai nada duri. Misalnya upacara pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Duri. Kalau misalnya acara semi formal, ya, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Do, re, mi. Naik lagi. Terus kalau misalnya untuk acara informal, bebas sih kayak tadi. Hai semuanya, gitu ya. Assalamualaikum, gitu nggak apa-apa sih. Kalau yang penting acaranya bebas informal. Next, Mbak. Nah, itu nanti sama Mbak Rina aja deh kalau yang itu. Next. Nah, sebenarnya ada beberapa latihan apa aja sih? Latihan suara, terutama buat Anda bisa latih di rumah. Ini bukan untuk kayak jelata ya, untuk kayak saya gitu juga bisa. Kalau yang sudah bisa ngaji dan sebagainya, ibu nyai kayaknya udah suaranya udah lancar jaya gitu ya, nggak perlu dilatih. Ini buat yang pemula aja. Next Mbak. Nah itu ada latihan artikulasi. Sebenarnya ibu bisa latih di rumah. Itu namanya tongue twister. Biar kalau ngomong itu jelas, a i u o itu jelas. Ya kayak misalnya kepala diurut kelapa diparut, kepala diurut kelapa diparut, kepala diurut kelapa diparut itu 10 kali tiap hari. Nggak apa-apa, dianggap ibu sehat dulu. Misalnya kayak gitu sama bapak. Bapak ibu juga itu berlatih jadi kayak gini misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, karena itu latihan misalnya. Kayak kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku itu 10 kali. Boleh di rumah. Sebenarnya kita latihan tapi waktunya nggak ada yang next loh. Terus latihan nada misalnya, karena itu untuk intonasi ya, biar nanti audiensnya nggak bosan. Kayak misalnya es teh manis, beda sama es teh manis. Tahu? Es teh manis sama es teh manis. Berarti dia ngomong sama penjualnya itu manis, padahal kata-katanya sama es teh manis kan. Tapi interpretasinya beda. Nah itulah kenapa misalnya kita harus melatih intonasi nada kita, karena nanti interpretasinya berbeda. Next. Nah latihan pernapasan
Gak usah cantik-cantik kalau latihan. Putri Indonesia tetap paling cantik, gak apa-apa. Nah, atau kalau enggak ambil nafas A, I, U, E, O. Itu akan sangat berpengaruh sekali. Terus ada juga melatih otot suara ni meno ho ho ho, ni meno hu hu hu. Itu dilatih di rumah. Gitu, sesederhana ini sebenarnya. Next. Nah, ini kayak misalnya satu tarikan nafas, kuku kuku kaki kaki kakak kakak kakekku paku paku kenapa paku paku, aku terpaku terkikik kikik kakak kakakku terkekek kekek, aku terkikik kikik bersama kakek kakakku. Belajar satu tarikan nafas, ya apa suara kita panjang, ya ngos-ngosan, gitu loh Bu. Jadi dia bisa menentukan tinggi rendahnya nada apa yang akan kita ambil saat kita menjadi MC. Udah, next apa lagi terakhir? Ini juga bisa Anda latih di rumah. Iya sayang cantik. Akhirnya sampai di rumah capek sekali membuka tirai dan langsung duduk di lantai, mendengar sorak-sorak dari kedai dekat rumah yang menjual dan sebagainya. Seharusnya ini dilatih sih sekarang, cuma karena waktunya sudah cukup ya Mbak Leni ya. Jadi harusnya kita latih dia maju depan, misalnya untuk latih gitu ya. Tapi karena waktunya sayang sekali sudah siap. Jadi sekian sharing-sharing apa ya? Sharing-sharing rupi-rupi cantik dari saya ya soal MC dan public speaking. Nanti bisa dilakukan sama Mbak Rina yang lebih ahlinya soal MC dan MC terutama protokoler. Monggo silakan ditanyakan sebanyak-banyaknya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan tadi yang saya bilang? Kita 1 jam tidak berasa berapa menit ya sahabat ya? 5 menit. Berapa 5 menit? Hanya baru 5 menit? Baik Bang. Ya. Baik, alhamdulillah pada detik ini sudah terlalu ke materi yang kedua. Semoga tidak asing lagi dengan beliau ya. Kalau berkenan di atas ya, di samping kiri saya ada Ibu Dwi Rina Puspitasari. Tempat tanggal lahir Purbalingga 30 Oktober 1984. Mau ulang tahun ini? Asik ya. Alamat Perungsik Garut, Permai Jalan Kenangan nomor 18 R2 Desa Kebaran. Nomor HP-nya catat 085 740 350 506. Jabatan beliau sebagai analis protokol pada bagian Prokompim, protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Kebumen. Yang terakhir sarjana ilmu komunikasi. Jadi kalau kita menghadiri acara di mana di situ ada Pak Bupati, pasti kita melihat ada Bu Rina, ya. Karena beliau sudah lama menjadi bagian dari di Setda sebagai protokoler. Jadi nanti kita akan materi beliau adalah tentang protokoleran ya Bu Rina. Karena tadi Pak Presiden dan MC sudah disampaikan oleh Mbak Syifa. Untuk selanjutnya adalah protokoleran. Karena kita masih kadang mendengar kata protokol dan satu kata dan satu orang, padahal itu sebenarnya punya arti yang tersendiri. Baik, untuk lebih jelasnya saya berikan waktu kepada beliau Ibu Dwi Rina Puspitasari. Kepada beliau kami silakan. Ya, cek. Kok diam semua? Kenapa? Kamu? Oh, kamu terpesona ya? Terpesona. Aku terpesona
Ya, ini kita ganti mic ya, biar suaranya lebih terdengar jelas, oke? Ya, saya lanjutkan. Siang hari ini sekali lagi saya bahagia bersama dengan sahabat PTPU semuanya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan saya. Ya, saya setiap hari beredar kemana-mana. Ya, direknya Pak Bupati, Wakil, ya, sering kali ketemu dengan sahabat semuanya, atau mungkin tidak asing lagi dengan saya, tapi mungkin saya nggak menyapa satu persatu. Mohon maaf kalau sedang acara ini kadang-kadang terlalu fokus ya, jadi kadang-kadang tidak menyapa satu persatu. Tapi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan face to face dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Bahagia semuanya ya? Ya. Yang penting sekarang adalah sehat dan bahagia. Betul tidak? Ya, sehat harus ya. Kita tahu corona ya, meskipun kita sudah turun levelnya di level 3, tapi tetap harus prokes ya, mengutamakan protokol kesehatan. Ini penting buat kita semuanya. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia setiap hari ya. Ini hawa-hawa kalau gini siang-siang ya, sudah jam 12 kurang. Kalau kita berdiri dulu, kita refresh dulu, boleh nggak? Boleh, ayo kita berdiri sebentar ya. Sahabat semuanya mungkin pernah dengar afirmasi positif ya? Pernah? Ada yang suka atau membiasakan diri melakukan afirmasi positif? Pernah? Ya, insya Allah setiap hari saya melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena afirmasi positif itu akan memberikan energi positif untuk kita ya. Kalau kita selalu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif, kata-kata kita juga positif, itu pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari ya. Maka hari ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk melakukan afirmasi positif. Gampang caranya. Yang pertama, saya sehat, begini ya kayaknya. Saya sehat, jiwa saya kuat ya. Saya bahagia setiap hari, kita dalam bahagia setiap hari, dan saya kaya raya. Ini ya. Siap? Ini kalau kita lakukan berulang kali pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti. Ya, sama seperti doa yang kita ulang-ulang setiap hari, doa itu kan ada positif ya. Nah, itu pasti akan terwujud begitu doa kita. Ya. Mari kita lakukan bersama-sama dengan bersemangat. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi? Ya. 3, 2, 1. Saya sehat, jiwa kuat. Saya bahagia. Saya kaya raya. Sarakyo. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dua itu sudah cukup? Kurang ya. Lebih semangat lagi. Ya. Yang di belakang nggak boleh kalah sama yang di depan. Ya. 3, 2, 1. Saya sehat. Saya kuat. Berbagi dari saya, dan nanti materi tentang protokol akan saya lanjutkan. Sebelumnya mungkin itu sedikit untuk membangun semangat kita setiap hari ya. Kalau kita pagi bangun yang sholat tahajud, mungkin sholat subuh ya, jangan lupa lakukan itu afirmasi positif ya, biar kehidupan kita selalu dalam keadaan yang positif, yang baik ya, gitu. Dan perlu perkenalan lagi, sudah cukup ya? Cukup, ya. Mungkin materi kita tentang keprotokolan hari ini, ya sudah sering dengar ya kata protokol, keprotokoleran, ya. Kemudian protokoler. Sahabat semuanya sering dengar kata-kata itu ya. Ya, ada juga yang menyebutkan pembawa acara itu protokol. Ya, mohon maaf, saya tegaskan di sini bahwa protokol itu bukan pembawa acara. Ya. Protokol adalah petugas pemandu acara, sedangkan pembawa acara adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap acara, hanya atur acaranya saja. Tapi kalau petugas protokol adalah petugas yang bertanggung jawab secara keseluruhan dari awal hingga akhir acara. Ya, kadang-kadang kalau di desa saya masih ini soal protokol. Nah, ini ya perlu ditegaskan bahwa protokol berbeda dengan membawa acara. Ya, kalau kita lihat
Inggris protokol, kemudian bahasa Prancis protokol, bahasa Latin protokol, dan bahasa Yunani protokol. Ya, dan awalnya ini adalah halaman pertama pada sebuah manuskrip atau naskah. Pengertian secara umum keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen, ya, kemudian persetujuan, perjanjian dalam lingkup nasional maupun internasional. Ya, ini pengertian dari protokol. Ya, kemudian menurut Ensiklopedia Britannica 1962, ya, protokol adalah serangkaian aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi, ya, yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan, kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa. Ya, sebelum lebih jauh, mungkin kenapa sih sahabat semuanya kita perlu mempelajari tentang keprotokolan ini? Kenapa? Ada yang bisa membantu jawab? Ya, apalagi ini Fatayat NU adalah organisasi yang sangat besar, ya, punya anggota yang sangat banyak dan sering sekali menyelenggarakan acara-acara penting dan mengundang tamu-tamu kehormatan. Kenapa? Kira-kira kita perlu belajar protokol ini kenapa? Protokolnya? Ada yang bisa bantu? Ya? Ya, silakan Mbak. Ya, betul. Untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, kita beri pause dulu. Terima kasih sudah membantu. Ya, untuk mengatur pelaksanaan sebuah acara, betul. Ya, aturan keprotokolan ini perlu kita pahami agar acara yang kita selenggarakan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya kita menyelenggarakan acara besar tanpa ada perencanaan, kemudian tanpa ada tata acara, tata tempat maupun tata kehormatan, bagaimana bisa dibayangkan? Akan kacau pasti. Ya, maka perlu kita memedomani aturan-aturan protokol ini. Ya, kemudian di Indonesia sendiri, oke? Ya, ini ada bayangan-bayangan cantik, ya. Ya, next. Ya, acuan kita ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Ya, di situ dalam pasal 1 jelas disebutkan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan, ya, yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan juga masyarakat. Jadi siapapun, ya, seseorang yang karena jabatan dan kedudukannya dalam pemerintahan, dalam masyarakat maupun dalam negara harus mendapatkan hak-hak keprotokolan. Oke, misalnya Fatayat NU nanti undang bupati, ya, jelas beliau harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan keprotokolan. Iya, betul. Ya, ada 3 hal Bu intinya di sana. Ya, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Ada 3 hal yang menjadi inti dari keprotokolan. Yang pertama adalah tata acara. Yang kedua adalah tata penghormatan, dan yang ketiga adalah tata tempat. Ya, kembali Mbak yang tadi. Ya, ini tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Intinya di sini Bu keprotokolan. Ya, bagaimana seorang pejabat itu hadir, ya,